Ada yang nanya, Bib, orang kafir, orang kafir emang dapat kasih sayang? Dapat kasih dari Allah, tapi nggak dapat sayang. Jadi di dunia dikasih sama Allah. Dulu tuh sebelum umat Nabi, sebelum di zaman Nabi ini, umat-umat Nabi terdahulu itu kalau berbuat salah tuh Bani Israel ada yang dilarang mancing sama Allah. Hari Sabtu nggak boleh mancing ya. Ini Bani Israel dulu nih ceritanya nih, ketika dikasih hari raya sama Allah, dikasih hari raya nih Bani Israel, dikasih hari Jumat, nggak mau, jangan Jumat. Allah belum peren nyiptain bumi, Jumat mah begitu kan dikatakan. Allah nyiptain bumi, di langit dan seisinya kan, dunia nih 6 hari belum kelar. Sabtu aja kan dikatakan dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kelar, jangan Jumat. Sabtu udah dikasih sama Allah nih, Jumat. Yahudi emang begitu nih. Bani Israel nih protes mulu, nggak nerima, ngerengkal mulu, sampai sekarang dia Israel kata jangan nyerang, nyerang, merugul. Dia nggak mau hari Jumat, Sabtu aja. Bilangin ya Musa, ngomong Musa aja dia. Makanya kalau ada umat Nabi yang manggil nama Nabi Muhammad aja, Yahudi berarti Bani Israel tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa syafi' yawm az-ziham sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil kiram. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati pembina daripada Masjid Jami' Al-Hikmah, Bapak Haji Arianto, juga Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Hasanuddin, juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Al-Hikmah Bapak Ustadz Atin SAG, juga Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Deden, Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Ma'mun, juga ada Al-Ustadz Afif,
ada Ustaz Asmara, Ustaz Haji Tahirin, ada Ustaz Adi Yuda, ada Ustaz Hendra, banyak para asatidz yang kita doakan. Semoga guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang saya hormati para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih kita kekuatan, hidayah, taufik, kemampuan, keinginan untuk menghadiri peringatan hari kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga saya mohon maaf kepada para panitia peringatan Maulid di Masjid Al-Hikmah yang tadinya acara diselenggarakan pada tanggal 19 jadi berubah ya, jadi ditarik 2 minggu karena ada halangan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi saya sekalian suruh ngomong. Tadinya ada penceramah yang diundang, cuman gara-gara dipindahin waktunya, kata Haji Makmun, ya udah dah Habib aja yang ceramah kalian. Ya udah, ngomong nggak usah banyak-banyak, yang penting manfaat. Karena acara intinya udahan. Peringatan Maulid, acara intinya udahan, udah baca Maulid tadi tuh, membaca sejarah tentang perjalanan hidup, tentang keistimewaan, tentang mukjizat, kemudian tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pembacaan Maulid atau kitab Maulid terdiri dari 4 perkara itu. Yang pertama adalah sirah, sejarah perjalanan Nabi Muhammad dari mulai diciptakan Allah. Kapan diciptakannya? Diciptainnya sebelum Allah ciptain alam semesta, sebelum Allah ciptain bumi, langit. Allah udah ciptakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman belum diwujudkan saja jadi manusia. Kata Nabi dalam hadis, kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Kuntu nabiyan, aku udah jadi nabi waktu Nabi Adam masih terpisah antara ruh dan jasadnya. Jadi nabi itu udah jadi nabi duluan. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanya sama malaikat Jibril. Nabi nanya sama malaikat Jibril, ya Jibril, berapa umur engkau? Ini Nabi nanya sama malaikat Jibril, umurnya malaikat Jibril, berapa umurmu ya Jibril? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril ditanya umur, kata beliau, ya Rasulullah, kalau berapa-berapanya saya nggak tahu, karena udah lama banget.
Kayak orang dulu begitu kalau ditanya umur kan, Kong umur berapa Kong? Gitu. Gua tahu, cuman pohon nangka udah 3 kali ditebang, gua udah ada sebelum pohon nangka ada gitu. Jadi umur patokan berapanya nggak tahu. Nah malaikat Jibril juga sama, nggak tahu umur saya berapa. Tapi semenjak saya diciptakan sama Allah, nih malaikat Jibril nih Pak nih. Malaikat Jibril adalah ketua malaikat dari seluruh malaikat yang diciptakan oleh Allah. Berapa malaikat? Ada berapa malaikat? Wallahu alam, nggak tahu. Jumlahnya yang tahu cuman Allah. Berapa-berapanya? Kalau yang kita tahu cuman 10. 10 doang yang wajib kita tahu. Sisanya Allah yang tahu. Saking banyaknya itu malaikat. Bayangin, kalau dikatakan di dalam riwayat air hujan itu kalau turun ke bumi ya, kemudian air hujan itu membasahi tetesan air hujan, setiap tetes air hujan yang membasahi seorang mukmin, Allah ciptakan malaikat yang beristighfar buat mukmin tersebut sampai hari kiamat. Kira-kira kalau ada dari kita yang mandi hujanan, berapa tetes air hujan yang kena sama kita? Banyak. Itu buat sama kita dong. Jadi banyak malaikat. Ketuanya dari antara seluruh malaikat adalah malaikat Jibril alaihis. Tugasnya apa? Tugasnya menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu dari Allah. Seluruh para nabi, 124.000 nabi yang nyampein ngambil wahyu dari Allah itu malaikat Jibril semuanya. Ketika ditanya sama Nabi, kalau umur saya nggak tahu tepatnya, tapi semenjak saya diciptakan ada cahaya seperti bintang. Itu cahaya terlihatnya setiap 70.000 tahun sekali. Itu cahaya terlihatnya setiap 70.000 tahun sekali doang. Kata malaikat Jibril, saya udah ngelihat 70.000 kali. Saya udah ngelihat 70.000 kali. Lama nggak berarti itu? Lama apa enggak? Lama kan? Jadi itu cahaya nongolnya setiap 70.000 tahun sekali, udah dilihat sama malaikat Jibril sebanyak 70.000 kali. Nabi senyum. Rasulullah senyum beliau. Apa kata beliau? Ya Jibril, asal engkau tahu saja, itu cahaya adalah aku sebelum diciptakan sama Allah subhanahu. Jadi itu cahaya ternyata nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Beb, itu di Maulid ada dikatakan inna Quraisyan kanat nuron baina yadaillahi ta'ala qabla an yakhluqa adama bi alfai am. Itu cuma 2000 tahun. Oh itu sampai 70.000 tahun sampai miliar. Jadi 2000 tahunnya bukan 2000 tahunnya kita, 2000 tahun indallah. Dikatakan kan nanti orang tuh sehari ya, di alam akhirat tuh sehari bagaikan 1000 tahun di mari. Jadi jangan udah pokoknya iya aja, udah jangan pakai ribet pusing-pusing pakai nanya. Kadang-kadang suka apa? Ngeritik baik sih. Ya. Jadi sebelum diciptakan, sebelum dimadharkan,
menjadi manusia, Nabi Muhammad udah duluan diciptain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya Rasulullah, begitu istimewanya Nabi Muhammad, makhluk yang paling mulia. Bahkan dari seluruh makhluk yang diciptakan nama Allah, bahkan dari seluruh malaikat yang diciptakan nama Allah, Nabi kita paling mulia. Dalam riwayat sampai malaikat Jibril aja nih Pak, malaikat Jibril itu kalau nyampein wahyu buat Nabi, duduknya jauh dulu. Jauh. Kalau Nabi suruh maju, baru maju. Saking wibawanya Nabi kita Muhammad di hadapan malaikat Jibril. Udnu ya Jibril, udnu, sini dekat. Ngedekat malaikat Jibril. Udnu, dekat lagi. Jadi Nabi yang suruh dekat sini. Pernah satu waktu malaikat Jibril nyampein ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, tidaklah aku utus engkau ya Muhammad, melainkan engkau adalah kasih sayangnya Allah buat seluruh alam. Seluruh alam, alamin itu berarti kullu ma siwallah, semua selain Allah itu namanya alam. Jadi begitu Allah utus Nabi Muhammad, seluruh alam mendapatkan kasih sayangnya Allah. Ada yang nanya, Bib, orang kafir, orang kafir emang dapat kasih sayang? Dapat kasih dari Allah, tapi nggak dapat sayang. Jadi di dunia dikasih sama Allah. Dulu tuh sebelum umat Nabi, sebelum di zaman Nabi ini, umat-umat Nabi terdahulu itu kalau berbuat salah tuh Bani Israel ada yang dilarang mancing sama Allah. Hari Sabtu nggak boleh mancing ya. Ini Bani Israel dulu nih ceritanya nih, ketika dikasih hari raya sama Allah, dikasih hari raya nih Bani Israel, dikasih hari Jumat, nggak mau, jangan Jumat. Allah belum peren nyiptain bumi, Jumat mah begitu kan dikatakan. Allah nyiptain bumi, langit dan seisinya kan, dunia nih 6 hari belum kelar. Sabtu aja kan dikatakan dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu', Khamis, Jumat kelar, jangan Jumat. Sabtu udah dikasih sama Allah nih, Jumat. Yahudi emang begitu. Nih Bani Israel nih protes mulu, nggak nerima, ngerengkal mulu, sampai sekarang noh dia noh Israel noh kata jangan nyerang, nyerang, merugul. Dia nggak mau hari Jumat, Sabtu aja. Bilangin ya Musa, ngomong Musa aja dia. Makanya kalau ada umat Nabi yang manggil nama Nabi Muhammad aja, Yahudi berarti Bani Israel tuh ya. Ya Musa, minta jangan Jumat, Sabtu aja. Minta sama Nabi Allah Musa, ya Allah, nih umatku mintanya Sabtu jangan Jumat. Oh begitu, ya udah. Baik, aku kasih Sabtu, tapi ada syaratnya. Setiap Sabtu jangan nyari ikan. Ini orang Bani Israel, orang Yahudi, hobinya mancing. Hobinya? Ini sih kayak bukan nyinggung, bukan. Ini kan saya lagi cerita.
hobinya nyari ikan kan bukan cuma mancing ya, ngejala kayak nyari ikan, ngancok juga nyari ikan, pokoknya nyari ikan aja, demen banget nyari ikan, yasidul asmak. Allah tahu nih mereka suka nyari ikan. Udah syaratnya tiap Sabtu, tiap hari raya ya, 24 jam jangan ada yang nyari ikan, haram. Disampaikan nama Nabi Musa, ayo umatku sini, ini Allah kasih Sabtu, baik dikasih sama Allah Sabtu, tapi syaratnya dalam satu minggu Sabtu 24 jam jangan nyari ikan. Atau orang-orang Yahudi ini manusia, ya udah gampang, cuman sehari 6 hari boleh, sehari doang kagak dikasihnya, iya udah jadi. Ini nggak tahu dia berurusannya sama Allah. Akhirnya ini sama Allah itu ikan di laut dari mulai hari Minggu sampai hari Jumat adanya di dalam semua ikan, kagak ada yang ke atas. Dari mulai Minggu sampai Jumat, tiap Sabtu tuh ikan pada nongol, nenggak. Orang kan yang hobi mancing kalau lihat ikan di kali lagi pada nenggak nih, udah mau ngaji nih, udah pakai koko, balik lagi pulang ambil joran. Waduh, pada nenggak tuh ikan. Jadi tiap Sabtu tuh nenggak ikan, ngelamun tuh orang-orang Yahudi tuh. Nah, ayo lagi ngerengkal sih sama Allah. Jadi begitu terus. Ntar giliran besok Minggu adanya tuh ikan, nggak ada yang di atas, di dalam semua. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ntar Sabtu naik lagi. Tiap minggu begitu. Akhirnya iblis menyerupai manusia, nyampur di situ. Begitu orang-orang Yahudi lagi pada ngeliatin tuh ikan lagi pada di atas, iblis ngajarin begini, dia nyerupain manusia nih. Iblis, nggak ada yang tahu nih orang-orang Yahudi itu iblis tuh setan godain. Kata iblis, hei, kalian lagi pada ngapain? Ini lagi pada ngeliatin ikan nih. Emang ngapa? Nggak diambilin? Nggak boleh, karena dilarang sama Allah Sabtu. Oh itu. Oh nggak boleh, ya udah. Sekarang begini aja. Ya, diajarin sama iblis nih. Ini ente nih, ya. Kalau ikan lagi kagak ada, ente bikin galengan. Ente bikin galengan. Bikin saluran sodet tuh, laut sodet. Antar kan Sabtu ikan banyak tuh, pada lari ke situ. Antar kita yang Minggu ambil. Diajarin sama iblis. Setan kan pinter ya, pinter gak? Tapi ngejerumusin apa enggak? Kan nasihat tuh, setan nasihatin, bener juga ya gitu. Bener juga kan, jangan ngambil Sabtu. Ente Sabtu bikin galengan aja. Apa enggak? Minggu bikin galengan, Minggu Senin tuh bikin galengan, bikin kobakan. Ntar kan Sabtu banyak ikan kan, ntar kalau lagi ke atas tuh begitu naik, ntar ada yang loncat ke situ, nyasar ke situ, masuk ke situ. Itu nasehatin begitu tuh setan. Tapi yang namanya setan, kata Imam Busiri dikatakan dalam burdahnya, wa khalifin nafsa wasyaitana wa'sihima wa inhuma mahadakan nushafat tahimi. Setan kalau ngasih sesuatu nasihat apapun jangan diterima, harus kita curigai. Curiga, bener pisan. Begitu pas orang nih Pak, kalau udah hobi kadang lupa sama waktu. Udah hobi lupa sama waktu. Kadang makan lupa. Orang lagi mancing nih, sholat disuruh ngeliatin tempat sujud,
Benar gak? Sholat disuruh ngeliatin tempat sujud. Mestinya makanya kuat timbang ngeliatin tempat sujud doang begitu kan. 4 rakaat ini mah lama mancing. Kalau mancing ngeliatin kumbul tuh sampai kagak boleh meleng. Benar gak? Ambil ngerokok. Enggak maju-maju orang kalau mancing. Nyebur. Lupa sama waktu. Ini orang Bani Israel, waduh begitu Pak. Minggu Senin Selasa, Jumat. Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat, ikan diambilin di apa namanya? Benar pisan begitu bikin kobakan, Sabtu banyak ikan pada ke situ banyak, pada ke kobakan. Begitu Minggu, nah kesempatan kita nih Minggu diambilin, diserogin. Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat. Ntar kalau udah mau malam Sabtu, udah berhenti, nggak boleh Sabtu, ulang. Begitu, sampai akhirnya lupa sama waktu. Pada satu hari lupa sama waktu. Yang mestinya udah masuk Sabtu, dia masih ngelawan nama Allah. Akhirnya apa? Dirubah sama Allah tuh wujudnya. Yang tadinya manusia, dirubah sama Allah jadi apa? Monyet. Ini Bani Israel. Ini Bani Israel. Kelewat batas, Allah udah larang jangan Sabtu. Akhirnya Sabtu juga dilabrak sama dia. Dirubah jadi monyet sebagian, ada yang jadi babi. Ngelawan Allah. Sekarang saya mau tanya, umat Nabi Muhammad, kalau lagi hari Jumat dilarang apa enggak begitu azan dikumandangkan? Dilarang apa enggak kita nyari dunia? Dilarang enggak? Dilarang enggak kita ngojek? Dilarang enggak kita dagang? Dilarang. Khusus buat umat Nabi Muhammad saja. Dilarangnya cuma dari azan sampai sholat, enggak sampai 24 jam. Kalau Bani Israel dilarang untuk mancing di laut karena memang pencarian mereka mancing di laut, dilarang, nggak boleh ya 24 jam. Tapi kalau umat Nabi Muhammad nggak 24 jam. Dari mulai adzan sampai sholat. Lama apa enggak? Lama apa enggak? Sekarang saya mau tanya, ketika adzan sudah dikumandangkan, banyak apa enggak yang masih narik? Banyak yang masih dagang? Banyak yang masih ngantor? Dirubah jadi monyet apa enggak? Ini Allah berikan kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Tuh orang kafir enggak pada dirubah wujudnya sama Allah. Sebab apa? Sebab mereka termasuk ummatud dakwah di Nabi kita Muhammad SAW. Umat dakwahnya walaupun mereka enggak ngikut. Tapi kasih sayang Allah, rahmat Allah dengan sebab Nabi Muhammad menyebar kepada mereka. Ini magom yang tinggi, kedudukan yang tinggi Nabi kita Muhammad. Karena Allah sayangnya sama Nabi Muhammad, Allah cintanya sama Nabi Muhammad, sampai semuanya kebagian cinta Allah, kasih sayang Allah. Dikasih di dunia tuh orang-orang kafir dikasih, nggak ada yang dirubah wujudnya, dikasih di dunia tapi nggak disayang di akhir, tetap neraka. Nah ini para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Intinya ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini, Nabi nanya, ya Jibril, kan saya diutus rahmat buat seluruh alam. Engkau kan minal alam. Engkau kan di antara alam semesta juga. Kan semua alam itu adalah selain Allah. Berarti malaikat Jibril alam bukan? Alam. Nabi nanya, hal asobatka min hadhihi rahmah. Engkau dapat juga gak rahmatnya? Dapat gak kamu dapat kasih sayang Allah gak? Sebab Allah utus aku. Kata malaikat Jibril, iya ya Muhammad, iya ya Rasulullah. Dapat banget. Bagaimana dapatnya?
dari mulai aku diciptakan sampai sebelum engkau diutus, aku belum merasa aman. Apa nanti di hari kiamat aku termasuk orang makhluk Allah yang selamat, apa termasuk makhluk Allah yang enggak belum tahu aku. Tapi begitu engkau diutus oleh Allah, baru Allah cantumkan namaku di dalam Al-Quran, baru Allah berikan jaminan keamanan buat aku di hari kiamat dengan dituliskan sebagai firman Allah di dalam Al-Quran, allamaka syadidul quwa. Dikatakan dalam Al-Quran apa? Muta'in thamma amin, dzi quwwatin inda dzil arsy makin, muta'in thamma amin. Yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril alaihi salam. Baru aku mendapatkan jaminan selamat ketika engkau diutus oleh Allah Subhanahu. Jadi begitu istimewanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak bakalan sia-sia ini malam kita hadir. Nabi tahu, Nabi lihat tiap apa yang kita amalin setiap Jumat. Nabi tahu, Nabi dikasih unjuk. Ya Rasulullah, ini umatmu orang Bojongkolor di Masjid Al-Hikmah sedang kumpul bikin acara peringatan kelahiranmu. Kalau Allah memuliakan hari Jumat dengan kelahiran Nabi Allah Adam, ketika Allah Nabi berkata hari yang paling mulia ada hari Jumat. Kenapa sebabnya? Liqa Adam, di situ adalah diciptakannya Nabi Allah Adam. Kalau Nabi Allah Adam aja yang lahir di hari Jumat jadi mulia, apalagi waktu yang di situ dilahirkan di kita Muhammad yang martabatnya lebih tinggi daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Merupakan suatu kebanggaan buat kita menjadi umatnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa menjadi umat Nabi yang dicinta, yang dibanggakan, yang bikin seneng Nabi di dunia, bikin seneng Nabi, bisa menghidupkan sunnah Nabi, di hari kiamat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, masuk surga bersama-sama dengan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Sekian wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.